Kita lanjutkan. Setan yang menggoda Nabi itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Saya membaca ayat ini rewas. Nabi saja ada setannya. Ini kan dalianya. Apalagi saya banyak setannya. Kalau nabi-nabi itu terhindar dari setan sebab sering mengucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan Maryam juga mengucapkan a'udzubillah u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Itu Nabi Maryam yang hidupnya lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika sholat ya, nanti ada khusus pembahasan tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu setan-setan harus dikeluarkan dulu. Kade HP tapaehan. Sebab saya pernah itu sholat di Cianjur di puncak. Kebetulan saya jadi imam, jadi masbuk ya, bukan masbuk itu. Jadi orang-orang sudah salat gitu, salat isya ke sana. Tah, hari teh anyar keneh HP teh. Oh, teh paruman apa na? Da eta mah keur salat aya lagu cincang keling. Coba perasaan kita ketika salat kumaha? Waduh, eta teh HP saha deui gitu. Beres salam Pak, sholat maghrib, sholat maghrib Pak, salamet tah, sholat isya tah, ngalieu ka tukang di teangan, da eta mah jami, mangga Pak abdi ti payun cenah, dia dicarekan berenang gitu. Nah, seperti itu. Musuh ya, musuh manusia teh siapa? Anak musuh, istri musuh, harta musuh, setan eta teh yang menggoda teh. Nurek ibadah haji, suami istri keluar dari maktab bade ka Masjidil Haram, da ngadak-ngadak atuh istrina teh nyabak kain. Pan aya kain teh kitu nya di pasar teh kain gitu. Atuh penasaran ku si Arab dibedo atuh balanja heula. Suaminya marah, pan urang tarik ibadah ka dieu teh. Tapi ieu cenah aduh tah mata suami istri banyak anu paraseakeun ibadah haji teh gara-gara eta. Tuh lihat Quran surat At-Taghabun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istrimu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahda. Musuh eta teh. Tapi musuhnya jangan dibunuh eta mah, sebab istri itulah musuh dalam selimut. Beli pada dibaca eta surat 64. Nah, tingalinya eta ka akhirnakeun da sabaraha ayat surat At-Taghabun. Musuh tetapi harus disayangi. Bila kita memusuhi istri itu coba mintakan ampunan kepada mereka. Ya, untuk mereka fastaghfir lahum. Nah, ayat Ustaz surat naon tah? At-Taghabun ayat sanesnya ti luhur nama ya ayyuhalladzina amanu 14-nya di aos hartosna coba bilih majarkeun cuk Ustaz Rahmat. Nah, mana sahan bari ngaos? Nah, ini musuhnya lain setan. Pan tadi saya mau jemput setan, musuh naon? Musuh gerawat cek ibu-ibu teh. Eta musuh teh di dinya di kamar aya. Musuh dalam kade. Tapi harus dimaafkan ya. Harus dimintakan
ampunan. Ini kewajiban suami. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dosa istriku, dosa anakku. Tebelah kieu pamajikan, ya Allah ganti we cenah. Abdi mah ngaganti pamajikan, rek ngaganti mitoha, kitu majarkeun teh cenah. Maksudnya setan jenis jin dan manusia berupaya menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi. Nah, agar tidak beriman kepada Nabi. Kalau manusia zaman Nabi Nuh, istrinya, anaknya. Zaman Nabi Lut, istrinya. Zaman Nabi Musa, induk semang tapi naon teh, bapak teh. Bapak angkat. Nabi Isa kaumnya. Nabi Muhammad SAW mangna eta teh. Padahal mangna teh pinter, Abu Lahab teh pinter, jeung bapak-bapak ibu mah pinter kan itu atuh. Bahasa Arab nama. Tapi kalau sudah memilih Islam berarti pinter keneh kita. Para mufasir sering mengartikan setan dan togut dengan pemimpin yang zalim atau kafir. Nah ini alasannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu para pemimpin kafir. Jadi mun aya pemimpin di urang ngaku pemimpin kafir tukang bohong eta teh setan. Ieu dalieuna. Mereka mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya memperolok-olok. Nah, kade enak usumnya. Datang ke masjid ieu make sorban, make kopiah. Biasana mah tara datang ayeuna we hadapan 2024. Saya pernah ngaji di sebuah jamaah. Jamaah saya itu. Pak Ustadz cenah. Ayeuna bade ngiring nyarios saha cenah. Calon lurah. Saha eta teh teu wawuh teh. Eta cenah Ustaz anu bade nyalonkeun. Sok ka masjid tara? Tara cenah. Ngaji tara entong teh tong diidinan. Saya sebagai penasehat cabang saya tidak mengizinkan masjid ini dipakai oleh orang-orang yang tara ka masjid. Pak, terus setelah usah cenah ngabiayaan pangaosan. Tah eta teu meunangna teh. Ketika saya dipasihan amplop keheula ieu ti saha? Ti jamaah, diterima. Mun ti ditu moal. Eta teh kadinya teh rek eta rek kampanye tidak mustahil suatu saat ka dieu teh nya. Pan aya nu kampanye nyumbang karpet, apa teh oleh karpetna dibawa deui. Aya wartosna ka dieu. Ieu teh kieu, Pak, Bu di Garut. Anu kampanye si A, nu nyumbang karpet si A, terus teu meunang, nu mawa si B. Ya karpet digolongan deui cenah padahal aku ku DKM teh dikitukeun wae atuh. Padahal teh beda anu mawa jeung nu mere teh nu mere mah ahkeun masjid nu ieu mah pan tadi kade teh. Begitu teh setan. Ada yang berpendapat bahwa iblis itu biangnya setan. Ini Sayyid Sabiq ya. Nyatakan iblis itu biangnya setan, kemudian iblis itu punya anak banyak. Ada yang berpendapat tidak punya anak lagi, ada yang berpendapat punya anak lagi, dan jin itu hidup sampai hari kiamat. Teu maut-maut, kewe maut nanti kiamat. Karena itu kita sering dengar ya mah jin zaman Nabi Sulaiman, cenanya zaman Nabi Musa gitu. Oh, ini ada yang terlewat. Oh iya, sana ada ya. Bahwa yang disebut dengan terkutuk itu adalah yang jauh dari rahmat. Entak lu deket ke rahmat teh. Yang iya, al-la'natu abudu minar rahmat. Yang terkutuk itu artinya yang dikutuk, yang disumpahi oleh Allah tidak akan masuk surga. Sebab rahmat mah di surga. Ayeuna rahmat aya di masjid. Helah Pak, ya aya dalilna.
Bapak Ibu pasti akan mendapatkan rahmat dengan ke masjid dengan syarat ketika masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika tuh. Tak oge. Moal tuh. Moal menang kajabi orang yang beralasan syar'i. Saya pernah ngaji di Cimahi gitu. Aduh, cenah. Jadi di masjidnya mau kosong. Di luar, di sisi lantaran di sisi mah bisa ngarokok. Setelah di ciniran gitu teh, ulah kapaksa teh yang menang beda tuh. Masa di luar Allahumma ftahli abwaaba rahmatika nya mah aya nya. Ya rahmat mah aya di masjid. Yang jauh dari rahmat adalah yang terkutuk atau terlaknat. Ini baru 2 lamar nih. Tafsir basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Karena itu diberi nomor ayat 1. Yang lain tidak. Jika basmalah tidak dihitung ayat berarti Al-Fatihah tidak 7 ayat. Dan kita sudah bahas Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi kalau basmalah tidak termasuk jadi 6 ayat. Jadi 6 ayat. Kadang-kadang disebut 7 karena dipenggal ayat yang ke-7 setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ada yang berhenti di sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tidak pas sebab dari mulai bismillah itu mad apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mad hari disukun terus ke bawahnya juga. Sampai akhir ayat ke-7 malahan mad apa itu? Lazim musaqal kalimi. Nah, kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim kan itu kan bukan mad. Bukan mad dan tidak banyak tapi ayat kurang Purwakarta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu aduh. Tapi saya mau walaupun bagaimana saya tegur saja Pak Ustadz, maaf tadi itu tuh panjang eta teh. Udah pantas nama panjang gitu cuma gitu. Itu ngawartosan banyak atau we. Penempatan basmalah dalam Al-Qur'an berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya tunduk begitu, itu tandanya sedang menerima ayat Quran. Seperti mengantuk berat begitu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Nah, para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum dan tertawa ya Rasulullah? Sabdanya, barusan telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, maksudnya begini, Rasulullah itu membaca surat itu diawali dengan bismillah. Jadi bismillah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengawali surat. Jadi dengan bismillahnya ini dalilnya. Surah ke-9 surah Al-Baqarah atau surat At-Taubah tidak diawali basmalah. Tidak mungkin Rasulullah SAW lupa mencantumkannya. Padahal kan setiap bulan ya, bulan Ramadan sampai 2 kali itu tamat Quran. Tapi Rasul tidak membaca basmalah. Para sahabat tidak ada yang bertanya, mengapa ini tidak pakai basmalah? Tuh, sahabat mana taat ka Rasul teh atuh. Tapi kalau ka Ustaz nanya harus bertanya. Nah, cenah Ustaz, teu make assalamualaikum. Khutbah teh. Tah, ka Rasul mah tidak usah ditanya sebab itu menjadi hukum. Para sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sesuai perintah beliau. Beliau pun mengimlakan, mendiktekan sesuai wahyu. Karena tidak tercantum, maka tidak disyariatkan untuk membacanya sebelum membaca surat Al-Baqarah atau At-Taubah.
Demikian juga kita tidak diperintah membaca basmalah ketika kita membaca ayat Quran di tengah. Kan sok ada ya. Ada bacaan dulu, nanti baca ayat Quran dulu sebelum pengajian. Ta'awud ada. Ta'awud. Nah biasanya bismillah itu tidak boleh sebab tidak diperintah. Apakah dia berani membaca bismillah dalam surat Al-Baroah? Kalau dia berani berarti itu menentang Rasul. Bagi orang mana gampi atau asal taat ke Allah jeung ka Rasul beres hirup teh. Daripada kita mengada-ngada. Saya pernah diskusi. Jadi sebetulnya saya ketempuhan diskusi itu. Tentang sunnah dan bid'ah, khususnya tentang talafud biniat. Jadi ini PCP di Cimenyan itu ada selebaran tempel-tempelkeun muludan haram gitu. Sok nudingna ka saha tah? Apa ya sih? Tapi alhamdulillah Ustadz PSS-nya itu Cimenyan kan termasuk Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ngirim surat ke Ustadz Jaya sebagai ketua PD pada saat itu. Suruh saja itu anu maliweuh datang jeung ka cegan itu cenah ka Ustadz Rahmat. Oh, saya ketempuhan datang kali itu ada itu. Saya bertanya begini, apakah setiap amal kita akan ditanya nanti oleh Allah? Ya, nanti saya ditanya di akhirat. Nah, acan teu make usoli. Saya jawab Rasul pun tidak. Mun Bapak ditaros kumaha? Ieu teh untuk menenteramkan hati. Kalau begitu hati Rasul tidak tentram. Jadi riweuh Pak. Kumaha tuh Ustaz? Geus tong make beres urusanana. Ya. Mengapa kita tidak baca basmalah ketika baca surat At-Taubah? Kita mudah saja, tidituna teu aya. Mun ku urang diayakeun engke alasanna riweuh. Da ajengan itu oge cenah cek ajengan teh. Nah, mangke mamawa urang cenah. Pan ke di akhirat gitunya dina Quran tong mamawa urang cenah maneh-maneh urang. Ah maneh atuh make nuturkeun urang tah kitu Pak kitu. Silihina engke mah di eta teh anu di akhirat neraka ngorok eta cenah teh gegedugna tambahan siksaana cenah kitu. Cek gegedugna teh kitu tah cenah di tukang cenah nuturkeun cenah kitu. Saudara Allah kumaha masing-masing ditambah jempe. Makanya kita itu nikmat ya, nikmat itu kalau ada dalilnya. Ayo kan riweuh kan aing teh usum teh Pak. Ini cenah memang tidak ada di Rasulna oge ieu teh, tapi kita tak eta nu gorengna teh. Kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Daripada nanti kita harus tanggung jawab. Karena dalam Quran gedingan, dalam surat At-Taubah teh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim panjang ada tulisan-tulisannya. Nah, itu. Cara membaca basmalah. Oh, ini. Masih ada lagi. Menulis surat SMS. Basmalah sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan mungkin sejak zaman Nabi Adam. Kan ada ya, alhamdulillah, bismillah zaman Nabi Adam. Yang jelas Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menggunakan basmalah untuk mengawali surat. Allah mengisahkan ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Mana dalilnya? Eta surat Nabi Sulaiman. Bismillah. Kirim suratnya ada. Tong disingkat kita. Nah ini dalilnya. Tapi pemitos lancar mah tuh setiap eta ngomong bismillahnya atas lancar mah di awana unggul tadi lagi di awan. Selanjutnya Abu Bakar juga melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengirim surat, ya, kirim surat. Ini halaman 4. Bahwa Anas menceritakan sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya ketika Anas diutus
menuju Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kewajiban sedekah atau zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Terus begitu. Cara membaca basmalah. Ini dalam sholat, sebab kenyataannya ya, ketika kita berada di Mekah, di Madinah atau di Arab Saudi nya imam teh cara baca bismillah. Ini dalilnya. Sebetulnya bukan tidak membaca, tapi tidak menjaharkan. Dari Qatadah, Anas bin Malik ditanya bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah bacaannya panjang, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan 2 harokat teteh. Jadi harus waqaf di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu panjang. Ieu mah bongkana ponok jeung apa sanapas atuh. Matak tarawih teh 7 menit. 23 rakaat teh. Wah, gitu erek khusuk kumaha atuh. Malahan mah cenah engke baka aya rekor 5 menit. Lamun bapak-bapak mah nuturkeun ngadapang we di tukang teh. Teu maca ieu Fatihah menit sanapas. Jadi memanjangkan ya muddu biha sautahu, memanjangkan akhirnya ar-rahmanir-rahim. Nah yang di akhir itu yang kenakan panjang boleh dipenggal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oh ya ini dulu. Dari Anas bin Malik yang berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih kata Anas, di atas Rasul membaca, di bawah Rasul tidak membaca. Hadis ini kedua-duanya sahih. Tetapi apabila kita menggunakan ilmu mustalah hadis, jika ada hadis dilihatnya bertentangan, pertama harus thariqatul jam'i. Thariqatul jam' itu begini, boleh dijaharkan, boleh tidak. Yang kedua dilihat mana yang lebih sahih. Jika ada hadis Muslim itu sahih, bertentangan dengan hadis Bukhari juga sahih, maka yang diambil hadis Bukhari. Sebab Bukhari lebih ketat syarat sahihnya daripada Muslim. Seperti hijamah teh dibekam ketika Ramadan itu batal teh. Nu ngabekamna, nu dibekamna batal. Itu hadis Muslim. Tetapi hadis Bukhari Rasul dibekam ketika beliau ihram dan Ramadan. Nah, ini bertentangan. Jika bertentangan seperti itu, maka harus dicari cara keluar, jalan keluar. Yang pertama, kedua-duanya digunakan. Seperti wudhu dengan satu kali, ada 2 kali, ada 3 kali ya. Jadi boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi untuk kepala diusap 1 kali. Itu thariqatul jam'i. Jika tidak mungkin disatukan, maka harus dilihat yang lebih sahih. Jika tidak mungkin juga, karena tidak diketahui mana yang lebih sahih, kedua-duanya sama, maka harus dicari mana yang lebih dulu. Maka yang digunakan adalah yang terakhir. Itu thariqatul nasih mansuh begitu teh. Siga kieu contohan tong. Nyai cenah isukan urang ka pasar, anteur emak eta teh isa teh nyarios kitu teh. Nah hari subuh-subuh nyai cenah material anteur ka puskesmas. Nu mana tah? Ka pasar ka puskesmas? Hebat. Itu thariqatul nasih mansuh. Mana yang terakhir tuh yang diambil? Dulu kan sholat 2 rakaat, isya 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib saja yang 3 rakaat. Nah itu yang dulu. Ya sekarang siga kieu tetenya. Nah cenah bieu perbodan ieu teh. Ti iraha cenah perbodan. Ba manehna tara kadinya da, tapi manehna urang dinya.
liwat teh ka perempuan atuh pan ditewak baheula mah eueuh di dieu teh nya baheula ayeuna mah aya. Ini juga terhadap orang Kristen dan Yahudi. Ini agama dari Allah, ini aturannya begini. Ini agama dari Allah, aturan begini. Kata Yahudi dan Nasrani, nya pan terakhir teh Islam. Itu mau dihapus. Mun nya oge ada yang bertentangan. Hartos namanya. Pokoknya mah cenah presiden teh kudu Soeharto. Soeharto ka mana atuh cenah. Tong eta we pan dihapus. Ganti kudu anyar tahun 2024 teh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menjelaskan masalah ini secara panjang lebar dan memilih bahwa menurut sunnah adalah membaca basmalah dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Beliau berkata, bersamaan dengan ini maka yang benar bacaan yang tidak dikeraskan. Terkadang disyariatkan untuk dikeraskan karena maslahat yang lebih kuat. Bilih bapak-bapak teh tos taud teh nya kieu ngantosan bismillah alipek teh ngawitan tina alhamdulillah. Tah mun kitu mah disusul we bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Sebab kita sudah masuk salat. Atau pemi di Mekah mah bismillahirrahmanirrahim udah pasti dina alhamdulillah. Karena itu dipelankan bukan disirkan. Tapi di urang mah ditarikeun we. Sebab memang kebiasaannya begitu. Kalau di Masjid Muhammadiyah itu saya pernah itu jadi imam di Masjid Mujahidin. Nah, itu mah tidak baca. Bukan tidak baca, tidak dikeraskan gitu. Tapi kalau yang biasa di sini keras ya keraskan saja. Sebagai misa, maka terkadang disyariatkan bagi imam mengeraskannya sebagai misa untuk pengajaran kepada makmum. Dan terkadang makmum boleh mengeraskan dengan sedikit kalimat. Seorang juga boleh meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk merekatkan hati-hati manusia dan menyatukan kalimat karena takut menjauhnya manusia dari hal yang baik. Ini saya ambil dari Majmu' Fatawa. Saya Islam Ibnu Taimiyah. Tafsir basmalah, aduh baru tafsirnya ini. Dan tafsirnya pamung atuh da diengkekeun sasasih deui. Basmalah adalah kalimat belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim belum sempurna. Begini maksudnya. Kalau ada kalimat menggunakan dengan, itu harus ada kata kerja. Misalnya dengan tangan. Naon teh? Saya menulis. Dengan pisau saya memotong, kade membunuh. Memotong, mengiris gitu ya. Dengan pulpen yang bagus dan mahal saya menulis. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, harus ada. Karena itu ketika kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah saya makan. Itu kalimat putus begitu teh. Jadi ada nama Allah, nah ini tidak saya bahas ya, sebab ada bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ibu-ibu mau dikasih mau disayang. Apakah setiap dikasih disayang? Apakah setiap disayang dikasih? Nah, setiap dikasih disayang. Contohnya naon? Dikasih tapi tidak disayang. Sok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disayang ya. Kieu we nya contoh nama. Saya sedang makan di luar di warung nasi. Nu ngamen jreng laguna teh eta teh geuningan aku tak mau nya tuh nya cek ibu laguna teh sok eta we nya aku tak mau
Nyage tak mau saya beri. Saya kasih dia. Pada can anggeus ngalaguna teh da teu apaleun ka itu oge. Mengapa saya kasih? Apakah saya sayang? Nah, itu. Tidak setiap dikasih itu disayang. Muninya cenah eta ka pengamen lainnya sina dikasih tapi tidak disayang. Tah eta lah contohna mah. Jadi nu kafir teh pada pengamen tuh teh dikasih ku Allah teh belum tentu disayang. Tapi pernah saya pulang dari Pangandaran yang ustad itu teh hujan daerah Garut teh. Aya pengamen, saya kan di depan panitia pan. Di depan cek eta teh cek konektor teh ieu mah rombongan cenah. Sina asup. Ceuk karunya kehujanan. Sina asup tah. Ek naon nyanyi paruman pir mun teu ngeunaheun awas cicing. Ari pek ta laguna teh ngeunaheun. Saru sajae tah daek can merah 500 perak oge kitu. Bakat tu ngeunaheun. Sok ngalagu deui cenah. Tibatan huhujanan di luar ngalagu. Eta mah pan disayangnya. Rada ibu-ibu teh ustad-ustad teh anu masihan 500 mun masih 5.000 atuh. Wah. Cek eta pengamen teh iraha bapak piknik deui. Itu. Eta mah disayang sebab ngeunaheun, tapi yang tidak disayang mah dikasih tapi tidak disayang. Nah, itu di dunia banyak yang dikasih. Tetapi ada yang tidak dikasih, bukan artinya Allah tidak sayang. Contohnya seperti anak kecil ceurik hayang ngorek peso. Kalau mun direbut budakna ceurik gitu. Karena sayangnya tidak dikasih itu kade eta. Nah, alika batur Allah teh merenya ka urang henteu. Ayeuna mah yang diberi dan tidak diberi bukan karena disayang. Ada kalanya Allah tidak memberi itu karena dia sayang justru. Itu yang harus kita imani. Saya ada beberapa kenalan. Ada satu orang kenalan belum haji juga. Mung ibadah haji, padahal dia sering ke luar negeri. Istrinya sudah haji, anggota PSI istri. Tapi ini bukan anggota PSI. Saya tanya mengapa bapak? Tadi bere hayang we. Iya, padahal dia sering ke Australia. Tadi bere hayang, bapak itu wajib. Sebab bapak punya harta. Daliana tah Ali Imran 97, 96, 97. Saya tidak tahu apakah dia berangkat atau tidak. Itu ada juga. Bapak tos haji, bapak tekan beungar. Itu beban bagi orang kaya. Coba nu miskin, bapak tos haji acan cenah. Moal dikukumaha ku abi oge. Sebab itu harus mampu kan ibadah haji mah. Ulah duit ka ngica serang, ngisa bumi. Ibadah haji balik ti ditu ngontrak. Wah. Teu sah hajina oge. Tidak sah sebab bagi yang mampu di jalannya dari mulai berangkat sampai pulang itu tidak memadarotkan. Itu beban. Karena itu jika kita dikasih oleh Allah, kasihnya banyak bersyukur, kasihnya sedikit bersabar. Itu ada syukur dan sabar itu. Ya dongeng teh mau dongeng kan. Itu Ar-Rahman. Jadi ada istilah ala wazni fa'lan. Fa'lan itu artinya luas. Kalau fa'il, rahim itu artinya dalam dan luas, tapi terbatas. Jadi dari namanya Ar-Rahman, Allah memberikan segala sesuatu kepada makhluk. Malahan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyatakan innalillahi mi'ata rahmatin faminha rahmatun biha yatarahhamul khalqu bainahum wa tis'atun wa tis'una liyaumil qiyamah.
Dari Salman Al-Farisi katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Maka di antara dengan satu rahmat itu para makhluk dapat berkasih sayang. Sampai ayah hayam ngadak-ngadak gitu toh, hayam bikang muntos megar tanya lantaran itu rahmat Allah kepada anak hayam supaya dilindungi oleh ibunya. Tapi mun gede mah dipacok atuh ngaganggu teh. Lantaran indungna bagian deui. Tapi kan anak-anak namanya abdi ke kapungkur teh. Ustaz tong ngalang ka dinya. Nah, carapan biasa ka dieu. Aya anjing ngajuru cenah. Jadi nya bisi eta kan itu artinya sampai rahmat Allah sampai kepada anak-anak binatang itu. Nepika kuda mengangkat kakinya karena sieun katincak anakna. Dengan satu rahmat ini kita bisa hidup merasakan senang dan betah di dunia, apalagi dengan 99 rahmat. Dengan satu rahmat itu kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah yang 99. Nah, yang 99 itu Ar-Rahim, tidak dibagikan semuanya. Kalau tadi Allah membagikannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau ini khusus untuk orang-orang yang beriman, yang lebih khusus lagi untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu dalam Quran banyak diceritakan sifat-sifat surga, sifat-sifat surga. Di surga mah moal capek, punten moal kolot, moal huisan, moal peot, teu kedah ka salon itu mah. Salon teu aya, dokter teu aya, dapur teu aya, WC teu aya. Abdi kantos naraoskeun ka Ustad, fiha azwajun mutahharah. Nanti ada istri-istri yang suci. Nu kumaha teh Ustad? Teu hitut-hitut acan. Itu. Jadi bau. Bukan hanya tidak haid, teu hitut. Pan aya suami istri anyar pangantenan atuh. Heureuy kitu. Erek kitu pisan istrina hitut sampai dicerai ini sia. Teuing-teuing. Nya teuing-teuingeun pisannya gitu. Pan ayeuna mah geus kolot teh nya silih hampura we pan nya gitu. Tapi kade bapak-bapak tong jarios kieu najil hate nya di surga mah moal anu kieu cenah kayak milih we dari itu. Da abdi ge terang atuh. Anu kitu tah di waasnya wah pokona mah anu diciptakeun ku Bapak kitu gitu. Aya di surga teh kitu. Barang ditanya nu baheula gentos casing. Eta keneh gentos casing da ieu mah atuh apa? Moal anu ieu mah atuh rugi atuh. Rambut kita kan sudah baru ya. Moal anu ieu kulit moal anu ieu moal ganti casing eta mah tos buruk. Paling eta tulang ekornya tah tidinya. Pokona mah lah tah ieu cenah nu geulis teh padahal teh ninina baheula teh. Tapi halal. Halal. Teu aya lebe di ditu, tenang we. Karena itu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim yang kita kul kasawang teh Allah itu Maha Pengasih. Sampai saya diberi nafas ini, sampai saya bisa hidup pengasih. Dan Allah Maha Penyayang, kita membayangkan nanti di surga lebih daripada itu. Ya, sampai di sini barangkali ada perlu yang dibahas, silahkan atau pertanyaan. Ini Pak Ustaz pilih pada dicarak dan tetamatnya ya, pilih pada dicarak ya. Insya Allah untuk ya kurikulumnya nanti itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim saya putuskan sampai di sini. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada kata santannya. Kita tidak boleh beribadah kepada
selain Allah, dan kita juga tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Jadi mun aya minta tolong teh iyyaka nasta'in. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah kepada kita, berikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita walaupun mereka belum lahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita walaupun hanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.